Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan ilmunya, barokah ilmu kepada kita. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak. Ya, alhamdulillah. Tidak menanyakan kabarnya Bapak? Nggak usah Pak, udah tahu. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Pak, masuk semua. Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Ya sudah. Kalau begitu pertama perkenalan dulu ya. Nama Bapak Pak Hanif, panggil saja Pak Hanif ya. Di sini Bapak akan mengajarkan kalian tentang mata pelajaran akidah akhlak. Ya, lebih tepatnya tentang materi Asmaul Husna. Anak-anak, kalian sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Habis ini kalian akan tahu ya, karena Bapak akan mengajarkan kalian tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99, yang dimulai dari Ar-Rahman dan diakhiri dengan As-Sabur. Tepatnya Bapak kali ini akan membahas tentang 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Malik, dan juga Al-Hasib, terus Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim terakhir. Ya, yang pertama Bapak akan mulai dengan menjelaskan tentang Al-Ghaffar. Di sini ada yang sudah tahu apa itu arti dari Al-Ghaffar? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya, Bapak akan menjelaskannya. Al-Ghaffar yaitu Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Pengampun. Di sini kita dapat mempelajari bahwa Allah itu zat yang maha mengampuni dosa-dosa setiap perbuatan dari umatnya, karena Allah bersifat Al-Ghaffar. Dan hal ini juga sudah terkandung dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Akan Bapak bacakan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal yawfu wal yasfahu tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, orang-orang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya, itu adalah sepenggal dari Quran surat An-Nur ayat 22 yang menjelaskan Allah Al-Ghaffar, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Dari Al-Ghaffar ini sendiri kita dapat meneladani sifat Allah Al-Ghaffar dengan cara kita memiliki sikap sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Hendaknya kita ketika ada orang lain ataupun kita berbuat kesalahan kepada orang lain, kita hendaknya memaafkan orang tersebut, karena Allah saja Maha Pemaaf, dan kita sebagai hamba dari Allah harusnya memiliki sifat yang pemaaf pula. Dan yang kedua yaitu menghilangkan perasaan dendam, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Menghilangkan perasaan dendam. Dendam itu termasuk dari salah satu penyakit hati. Hendaknya kita menghilangkan perasaan dendam tersebut dengan cara memaafkan orang yang telah kita dendami tersebut.
dengan seperti itu, dengan cara seperti itu hati kita itu dapat menjadi plong, seperti itu, dapat menjadi lega dengan cara memaafkan orang tersebut. Yang ketiga yaitu mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain. Dengan kata lain, kita itu harus senantiasa husnudon terhadap sesama, dan hal itu dapat menimbulkan kita adanya sifat kebaikan di antara sesama kita, sehingga dengan kebaikan itu dapat menjadikan kita sebagai orang yang pemaaf, ya, seperti itu. Yang kedua yaitu Bapak akan menjelaskan mengenai Ar-Razzaq. Nah, Ar-Razzaq, barangkali di sini murid-murid ada yang tahu apa itu makna dari Ar-Razzaq? Sama Pak, nggak tahu Pak. Belum tahu. Oke, siap. Bapak akan menjelaskan mengenai sifat Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berarti Allah yang maha memberi rezeki kepada setiap makhluknya. Pasti masing-masing makhluk dari Allah itu mempunyai rezeki masing-masing, dan rezeki itu sudah ditetapkan ketika kita masih dalam kandungan. Ketika kita dalam kandungan itu ada 3 hal yang ditentukan oleh Allah. Yang pertama yaitu jodoh kita sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Yang kedua yaitu kematian, maut. Kematian kita itu sudah ditentukan juga masih dalam kandungan, ya. Yang ketiga yaitu rezeki. Nah, rezeki kita tidak mungkin tertukar dengan rezeki orang lain, karena Allah sudah menjamin itu. Dan di sini Bapak akan menjelaskan mengenai Quran surat Al-Mulk ayat 15, yang mana ini menjelaskan tentang Allah yang maha memberi rezeki. Dan ayatnya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Dan artinya, Dia yang menjadikan kamu bumi itu mudah untuk dimanfaatkan, maka berjalanlah Dia segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Dan dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita itu harus makan makanan yang halal, rezeki yang halal. Kita harus mencari rezeki yang halal yang berasal dari bumi ini, dan juga sehingga hal itu juga dapat menjadikan kebaikan dalam diri kita. Dan untuk yang selanjutnya, kita harus juga meneladani sikap Allah Ar-Razzaq dengan mencerminkan perilaku memiliki sikap sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rezeki secara mutlak. Kita harus yakin bahwa Allah dapat menjamin rezeki kita dengan mutlak. Kita tidak boleh seperti ini. Padahal aku ini sudah sedekah. Kemarin kata Pak Ustadz, sedekah itu dapat mendatangkan rezeki. Tapi kenapa kok aku tidak dapat rezeki? Perlu anak-anak pahami bahwa rezeki itu tidak harus dalam konteks harta. Rezeki itu dapat juga berupa kesehatan, terus umur yang panjang, dan juga segala sesuatu yang sekiranya kita dapatkan, kita dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu berusaha maksimal dan qanaah. Yang kedua ini dapat juga dikatakan sebagai ikhtiar dan qanaah. Qanaah dapat menerima apa adanya, ya. Menerima, bersyukur terhadap rezeki yang kita miliki yang berasal dari Allah. Sehingga dengan cara bersyukur itu Allah akan melipat gandakan rezeki kita itu. Dan juga dengan cara berikhtiar itu berusaha maksimal mungkin, karena tidak ada
usaha yang mengkhianati hasil. Yang ketiga yaitu memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Memanfaatkan rezeki dengan ke jalan yang benar, yaitu dengan cara kita sumpama, aku habis gajian ini, gajianku sebesar 1,5 seperti itu. Untuk 1 jutanya ini aku ambil, 500-nya nanti aku mau sumbangkan ke masjid. Nah, dengan cara seperti itu berarti kita itu sudah memanfaatkan rezeki kita ke jalan yang benar, seperti itu. Dengan cara tentunya ya bersedekah gitu. Nah, untuk pengertian Ar-Razzaq sudah selesai. Yang ketiga yaitu Al-Malik. Anak-anak di sini ada yang tahu apa itu Al-Malik? Enggak Pak, enggak tahu semuanya Pak. Waduh, murid-murid Bapak ini memang sangat pintar semua ini. Ya, Al-Malik yaitu dapat diartikan sebagai Allah yang Maha Penguasa. Penguasa dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai raja. Allah yang Maha merajai dan menjadi penguasa di alam ciptaannya ini. Di seluruh semesta hanya Allah Sang Maha Penguasa. Hal ini juga dapat disampaikan Allah, firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 29, yang mana akan Bapak bacakan teksnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Dan artinya semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran surat Ar-Rahman. Dalam Quran surat Ar-Rahman ini kita dapat mempelajari bahwasanya setiap makhluk ciptaan Allah itu selalu menggantungkan dirinya kepada Allah, dan tidak ada segala sesuatu selain Allah yang dapat dijadikan sandaran, seperti itu ya kata lainnya. Dan juga ada lagi firman Allah dalam surat Al-Fatihah ayat 4, yang mana bunyinya Maliki Yaumiddin, dan artinya yaitu dan dialah yang menguasai hari pembalasan. Dan kita dapat memaknai ayat ini yaitu bahwasanya Allah tidak hanya menguasai tentang dunia ini semata, Allah juga Maha Penguasa di akhirat kelak. Dan di sanalah kita sebagai manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik buruknya kita ketika kita berada di dunia ini. Ya, seperti itu. Berikut ini akan Bapak sampaikan cerminan kita, iman kita terhadap sifat Allah Al-Malik, yaitu dengan cara kita memiliki sikap yang pertama, yaitu tidak terlena dengan jabatan atau harta. Nah, dengan kita tidak terlena dengan jabatan atau harta, kita itu dapat meyakini bahwasanya harta ataupun jabatan yang kita dapatkan di dunia ini merupakan suatu titipan yang diberikan Allah kepada kita, dan bahwasanya suatu titipan itu dapat diambil kapanpun Allah mau. Jadi sebaiknya kita tidak terlalu membangga-banggakan dan juga terlena terhadap jabatan yang kita miliki dan juga harta. Yang kedua yaitu dapat mengendalikan hawa nafsu. Ya, dapat mengendalikan hawa nafsu. Di sini kita dapat menjadi penguasa atas hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang berbuat jahat, yang senantiasa kita mendapat bisikan berbuat buruk seperti itu, kita harus menguasai itu dalam diri kita sehingga kita dapat berbuat baik, senantiasa berbuat baik seperti itu, dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsu kita.
Yang ketiga yaitu senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Nah, dengan kita bersyukur kepada Allah, kita dapat selalu bersandar, maksudnya bersandar kepada Allah. Kita dapat selalu menggantungkan diri kepada Allah. Dengan cara bersyukur ini juga kita dapat senantiasa Allah yang maksudnya seperti itu, kita dapat senantiasa bersyukur dan juga Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita peroleh seperti itu dengan cara bersyukur seperti Ar-Razzaq yang tadi. Ya, yang terakhir yaitu selalu mengharap pertolongan Allah. Bahwasanya di dunia ini itu tidak ada yang dapat diharapkan pertolongannya kecuali Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan bahwasanya tidak ada daya dan juga pertolongan kecuali dari Allah semata. Ya, selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan mengenai Al-Hasib. Di sini barangkali ada yang tahu Al-Hasib. Masa murid Bapak dari tadi nggak tahu terus sih? Pasti tahu ini Al-Hasib. Nggak tahu Pak, nggak pernah dengar. Nggak tahu. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan kepada kalian tentang arti Allah Al-Hasib. Ya, murid-murid, Al-Hasib di sini itu berarti Allah yang Maha menghitung ataupun mengira, mencukupkan dan melindungi. Namun pada dasarnya Al-Hasib ini Allah yang Maha membuat perhitungan atas perilaku hamba-hambanya seperti itu. Allah memiliki hak untuk memberi dan juga sebaliknya menahan pemberiannya seperti itu. Jika Al-Hasib ini berarti menghitung, berarti Allah itu dapat juga menghitung, memperkirakan, mencukupkan rezeki kita, dan juga Allah juga dapat menghitung amal baik dan amal buruk kita ketika kita kelak di akhirat nanti. Dan dengan cara seperti itu kita seharusnya dapat mengintrospeksi diri kita, mana dari diri kita yang salah selama ini, dan juga agar dapat kita perbaiki sehingga kita dapat menjadi hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berikut ini merupakan firman Allah Al-Hasib. Akan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Maaf tadi Bapak lupa menyebutkan suratnya, yaitu ini terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Dan dalam makna dari surat Al-Anbiya ayat 47 ini bahwasanya Allah kelak akan menghitung, dan juga perhitungan Allah itu tidak akan meleset sedikit pun. Bahkan jika kita memiliki kebaikan seberat satu biji sawi pun, Allah pasti akan menghitungnya. Pasti kelak akan ada balasan tersendiri atas apa perbuatan yang kita lakukan ketika kita di dunia ini. Yang selanjutnya yaitu kita dapat meladani sikap Allah Al-Hasib dengan cara memiliki sikap bagaimana seperti ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa penciptaan alam raya dalam perhitungan yang akurat. Nah, dalam hal ini kita juga harus meyakini bahwasanya
seluruh yang ada di dalam alam raya, yang ada di bumi ini, baik itu makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan juga berjajaran planet, bumi, matahari, semua itu sudah dalam perhitungan yang tepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu hal pun yang meleset dari perhitungan tersebut. Semua sudah dicukupkan. Dan juga sebagai hambanya Allah, kita juga harus yakin bahwasanya perhitungan Allah itu mutlak. Seperti itu. Yang kedua yaitu pandai melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Nah, dengan kita mengetahui Quran surat Al-Anbiya ayat 47 tadi, yang mana bahwasanya Allah itu menghitung segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan kita yang ada di dunia ketika kita hidup, maka bahwasanya seharusnya kita itu dapat introspeksi terhadap diri kita sendiri, dan juga kita harus dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Apabila kita sudah terlanjur memasuki dunia yang buruk seperti itu, maka sehendaknya kita harus kembali kepada Allah dengan cara bertobat. Yang ketiga yaitu bersemangat dalam melakukan kebaikan. Nah, dalam hal ini kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, maka yakinlah bahwasanya kebaikan tersebut akan kembali lagi kepada diri kalian sendiri. Dan juga yakinlah ketika kita sering menolong orang, maka juga kita akan sering ditolong orang. Kelak ketika kita membutuhkan bantuan, akan banyak orang yang datang menolong kita. Nah, seperti itu perhitungan. Yang terakhir yaitu merasa tentram dan merasa cukup dengan rezeki dari Allah. Bahwasanya rezeki yang diturunkan oleh Allah ini sudah melalui perhitungan yang cukup tepat, sesuai dengan porsi apa yang kita dapatkan, dan juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah memberikan apapun yang kita butuhkan, tetapi tidak dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Dan juga kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha memberi rezeki juga ya, seperti itu. Ini antara satu Asmaul Husna yang ini dengan Asmaul Husna yang lain pasti ada sesuatu yang berhubungan, seperti itu. Pasti ada hubungannya bersama, seperti itu. Ya, karena Bapak sudah menjelaskan cukup banyak dan kurang satu materi lagi, maka dari sini apakah ada pertanyaan dari murid-murid Bapak sebelum Bapak melanjutkan ke materi berikutnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, murid-murid Bapak ini pintar sekali ya ternyata ya. Bapak dengar-dengar juga di sini ada yang mondok juga ya, ada yang hafiz juga. Enggak, Pak. Oh, enggak. Iya, kamu emang enggak, mungkin teman-temanmu yang lain gitu. Ya. Oke, Bapak akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu Al-Hadi. Ada yang mengerti apa itu Al-Hadi? Allah Al-Hadi? Adil. Oh, Bapak apresiasi jawaban kamu, tapi sayangnya kurang tepat. Oh, ya maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bapak maafkan. Al-Hadi di sini itu berarti Allah Maha memberi petunjuk. Maksudnya di sini Allah Maha menghendaki petunjuk yang diberikan terhadap umatnya. Allah menganugerahkan petunjuk ke jalan yang benar, seperti itu, terhadap umat-umatnya yang sedang membutuhkan petunjuk. Sehingga dalam hal ini kita sebagai umatnya itu dapat senantiasa kembali ke jalan Allah dan juga serta mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Sehingga kita juga harus meyakini bahwasanya
ketika ada orang tersesat dan juga orang itu membutuhkan sebuah petunjuk, maka disitulah Allah akan datang memberi petunjuk terhadap orang yang tersebut agar orang itu kembali ke jalan yang benar. Ya, di sini ada juga firman Allah Al-Hadi yang terkandung dalam Quran surat Al-Furqan ayat 31. Akan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Dan juga bahwasanya ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah, yang mana sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan berilah aku jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Hendaknya kita meminta petunjuk itu hanya kepada Allah, bukan kepada pohon, bukan kepada jin, dan bukan pula kepada roh nenek moyang. Itu semua keyakinan yang kurang tepat. Hendaknya kita selalu meminta petunjuk kepada Allah, karena Allah itu Maha memberi petunjuk, bersifat Al-Hadi. Ya. Dan juga yang terakhir ini kita dapat meneladani sikap Allah Al-Hadi dengan cara kita memiliki sikap sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu berharap terus mendapat petunjuk. Kita harus senantiasa konsisten dalam mengharapkan petunjuk, berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, agar senantiasa kita kembali kepada jalannya, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua yaitu secara konsisten dalam menjaga aneka petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Ketika kita telah mendapatkan petunjuk ataupun hidayah dari Allah, kita seharusnya itu dapat bersikap konsisten, yaitu konsisten dalam hal ini itu kita melakukannya secara terus-menerus, continue, tanpa adanya kita menjeda sedikit pun, apalagi menghentikan, itu malah tidak boleh. Hendaknya kita selalu konsisten agar Allah terus memberikan petunjuknya terhadap diri kita. Yang terakhir yaitu memberi petunjuk yang benar dengan penuh amanah. Apabila ada suatu orang yang bertanya kepada kita dan juga mengharapkan sebuah petunjuk, ya, kita harus mengarahkan orang tersebut ke jalan Allah seperti itu dengan penuh amanah, rasa percaya, sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan rasa kepercayaan antara diri kita dengan orang itu, orang yang sedang memberikan petunjuk. Ya. Karena Bapak sudah menjelaskan 5 Asmaul Husna, apakah di sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan apa enggak? Yuk. Sudah Pak, nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu Bapak yang tanya ya. Ya. Ya, akan Bapak carikan pertanyaan. Murid-murid, siapa yang tahu makna dari Al-Hasib? Mendengar. Kurang tepat itu. Ya, barangkali ada murid-murid yang lain. Pak, Maha mengetahui. Kurang tepat juga. Ya, Al-Hasib itu berarti Allah Maha menghitung. Seperti itu. Kalian ingat-ingat ya, Al-Hasib Maha menghitung. Kalau Al-Hadi, Memberi petunjuk. Pinter. Absen berapa kamu? 32. Absen 32. Siap. Namanya? Adi. Ya, nanti Adi dapat sedikit hadiah spesial dari Bapak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, berhubung kita waktunya ini sudah
hampir selesai, jam Bapak sudah hampir habis. Di sini Bapak akan membagi kalian 2 kelompok ya. Nah, baris ini kelompok 1, baris ini kelompok 2. Nah, di sini Bapak memiliki 2 kertas. Silahkan diambil. Yang kelompok 1. Ya. Sudah Pak. Kelompok 2 juga silahkan diambil. Ya. Kelompok 1 bacakan isinya. Apa itu? Alkoholik Pak. Alkoholik. Ya, benar. Itu tugas kalian untuk minggu depan. Di apa ini Pak? Itu tugas kalian itu menjelaskan tentang Allah alkoholik. Dan juga kalian juga harus mencari hadis ataupun ayat yang berkaitan dengan alkoholik itu. Dan juga besok minggu depan harus ada 1 perwakilan dari masing-masing kelompok yang akan maju menjelaskan materi tersebut. Oh iya, kelompok 2 dapat apa? Dapat Al-Hakim. Al-Hakim, ya. Tugasnya seperti tadi ya, kelompok 2 mencari penjelasan dari Al-Hakim dan juga Al-Holik. Al-Holik untuk kelompok 1, Al-Hakim untuk kelompok 2. Dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Ya. Ya, karena waktunya hampir habis, Bapak akan memberi sedikit kesimpulan. Yaitu kesimpulan yang Bapak berikan hari ini, kita harus senantiasa beriman terhadap nama-nama Allah seperti itu. Baik itu Al-Hadi, Al-Hasib, Al-Malik, dan juga semua nama-nama Allah yang baik itu. Agar apa? Agar nantinya kita juga dapat memunculkan sikap-sikap yang mana mencerminkan dari sikap dari Asmaul Husna tersebut ya. Seperti itu. Kalau bisa kalian juga menghafalkan Asmaul Husna ini ya. Karena ada sebuah hadis yang mana menjelaskan bahwasanya ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya Bapak agak lupa ya, ini Quran atau sebuah riwayat yang mana menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menghafal 99 Asmaul Husna, nama baik Allah, maka akan dijamin masuk surga ya. Wallahu alam. Ya, cukup sekian kesimpulan yang Bapak berikan dan juga sekian pelajaran pada hari ini. Silahkan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian Bapak akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi